pertama-tama terima kasih ya buat teman-teman semua yang ada di sini ya, terutama buat Kak Tania yang sudah bersedia menyediakan waktunya. Ya, ini sebenarnya planningnya sudah lama ya, sudah lama kita buat, tapi mungkin hari ini ada waktunya. Dan kemudian juga saya ada undang Bang Kiki di sini ya. Bang Kiki ini udah cukup terkenal lah ya untuk Iya, Bang, grup-grup baru main kesaksian. TikTok, Pak. Iya, salam kenal ya semuanya. Shalom. Ya, jadi terima kasih buat Bang Kiki yang sudah bersedia meluangkan waktunya, walaupun dari tadi siang udah ini Bang ya, udah capek Iya, live aku juga sempat kan. live dulu tadi siang sebentar. Iya. Nggak masalah, Bang. Jangan lelah melayani Tuhan, Bang. Siap. Dan juga buat teman-teman yang ada di sini ya, terima kasih buat supportnya ya. Semoga semakin banyak orang-orang yang beritakan Injil ya, beritakan Injil, karena memang seperti itulah ya, sebagaimana kita orang-orang yang mengaku sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seharusnya walaupun kita pekerjaan apa ya, kita harus tetap mengabarkan Injil itu ke semua orang, baik itu dari berbagai metode Bang ya, baik itu ada dari yang dari kayak apa kan, dari Islam ke Kristen gitu ya. Iya, betul. Nah, dan ada yang lewat dari pengajaran, kemudian ada dari kesaksian seperti ini, kemudian dari perdebatan, kemudian ada yang mendengar lagi ragu rohani. Jadi kita dari mana kita ambil peran itu sih, menurut saya sih nggak harus, disclaimer dulu ya, kita bukan dari kalangan pendeta gitu ya, bukan dari kalangan apa namanya yang ya masuk dalam ke sistem ibadah di gereja atau di mana ya. Kita di sini adalah orang-orang yang memang ada dipanggil khusus untuk memberitakan Injil lewat dari peran kita masing-masing ya. Ya, oke, kita bisa langsung aja Kak. Kesaksian nanti nih, walaupun dikit orangnya, kita akan tetap bagikan ini juga di YouTube atau di mana nanti kita record ya Kak. Coba kali Oh, iya. di IG juga ya, Kak. Kalau diizinkan oleh Kak Tania. Bisa nggak diizinkan nggak ya? Oh, boleh banget. Sebenarnya aku pengen Ya, bersaksi udah lama, cuman aku bingung mau kemana gitu. Banyak yang nggak percaya, yang percaya itu cuman mama saya. Itu sebenarnya sih bukan mama saya kandung, cuman dia membesarkan saya dari umur saya setahun, karena orang tua saya kan Muslim. Oh, Muslim dua-duanya. Bapak ibu saya Muslim. Bapak saya meninggal kecelakaan waktu umur saya setahun. Terus saya dibesarkan sama kakak dari bapak saya, Pak D lah ya, mam saya. iya. Nah, mereka udah saya anggap seperti orang tua, dan mereka itu Kristen yang apa ya namanya, mendalami lah. Dan saya dari umur setahun tuh sama mereka sampai besar gitu ya, sampai saya ya sampai saat ini masih tetap good communication sama mereka. Tapi orang tua saya, ibu saya itu nggak pernah terima kalau saya sebagai Kristiani dari dulu. Sampai saya pernah ya pokoknya banyak cerita, saya itu banyak lika-liku waktu mendalami Kristiani. Terus apa ya, waktu saya pernah sering berdebat dengan kakak saya kan semua adik saya Muslim, saya aja Kristen. Terus saya sempat ngedrop. Waktu itu saya karena cerai, sakit, dan saya hampir saja bunuh diri karena nggak bisa ketemu anak-anak. Saya sempat masuk Islam, dari Kristen masuk Islam karena mantan suami saya itu Muslim. Tapi waktu saya mau masuk Muslim, malah saya di rumah tangga suami saya malah KDRT gitu ya, DRT pokoknya, yang menyakiti lahir batin saya. Aduh, saya kalau ingat itu ya jadi nangis deh. Iya, sabar Kak ya, sabar. Sorry ya. Nggak apa-apa Kak. Nah, setelah 3 tahun pernikahan, saya nggak kuat gitu. Saya nggak kuat ngejalaninya. Saya nggak kuatnya apa? Karena saya nggak bisa ketemu anak-anak. Dia nggak mau tanda tangan cerai karena anak masih, saya baru lahiran mungkin sekitar baru 11 bulan, dan saya melarikan diri dari Indonesia. Saya lari ke Jepang karena
Terus kalau saya tetap di Indonesia, dia akan ngejar saya, dia mau bunuh saya. Ancamnya gitu. Kalau dia minta cerai, saya akan dibunuh. Dan saya salah satunya, ada teman-teman saya yang support saya. Saya lari ke Jepang. Kerja, saya diterima jadi waitress di sana. Terus nggak tahu kenapa saya pas balik ke Indonesia itu saya udah berpikir saya mau balik lagi ke Kristen. Saya telepon mama saya yang di Solo. Terus dia senang banget, dia nangis terharu. Akhirnya aku balik lagi gitu katanya. Terus 2005 pulang dari Jepang, aku dibaptis. Aku minta baptis karena memang aku belum pernah dibaptis dari kecil. Dan pada saat itu aku terima Tuhan Yesus dan aku sempat bunuh diri. Aku baptis itu karena aku udah sempat bunuh diri. Aku masuk rumah sakit, jawab nama, aku minum Baygon. Dan 3 hari aku nggak sadar. Dan dari situ aku ngeliat kayak cahaya. Aku masih ingat banget cahaya, dia langsung bilang, nggak usah takut, aku selalu sama kamu. Dia bilang, jangan pernah mengkhianatiku, dia bilang gitu. Cahaya itu bilang gitu, tapi aku percaya itu Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Terus habis aku ngeliat dia, aku langsung sadar dan dokter pun kaget. Aku juga bingung kenapa. Dan ya aku selamat. Dan 2 kali aku begitu. Yang kedua aku sakit komplikasi sampai berat badanku 30 kilo. Itu 2019. Dan aku ngeliat dia lagi. Setiap kali aku dalam keadaan koma, 2 kali aku koma, 2 kali aku ngeliat dia. Itu nggak sadar. Dan aku diberi kesembuhan. Padahal aku sudah dibilang sama dokter, nyawa aku udah nggak bakal ini lagi. Karena aku udah benar-benar kurus dan nggak bisa makan. Setiap aku makan, aku keluar. Aku pakai selang. Pokoknya udah. Ya itu dari sekarang aku tuh percaya Tuhan Yesus itu selalu ada buat aku. Itu kesaksian aku. Ya, terima kasih ya buat Kak Tania, luar biasa ya. Saya nggak nyangka bahwa Kak Tania itu saya hanya berpikir sakit seperti biasa ya, sakit ada penyakit gitu, kemudian ke dokter bilang ini ternyata apa namanya, di balik itu semua ada kisah-kisah yang ya saya sendiri aja nggak tahu, tapi kita bersyukur ya buat Kak Tania dari sini sudah yang mengeluarkan isi hatinya. Ini kan sebenarnya Kak Tia butuh orang untuk curhat ya gitu ya Kak ya. Jadi semoga di room kesaksian ini Kak Tania semakin dikuatkan Tuhan, dan ingatlah Tuhan itu kalau sudah memegang tangannya dan sudah mengatakan Kak Tia tadi jangan sekali-sekali meninggalkan dia, dan itu pasti Kak, mau gimana pun Tuhan itu kalau sudah milih umatnya itu dia tidak akan ditinggalkan Kak. Iya, benar. Terima kasih ya buat Kak Tania. Jadi kita boleh tanya-tanya dikit ya Kak Tania ya. Boleh. Buat teman-teman juga di sini kayak yang mau bertanya silakan naik aja ya biar lebih detail Kak tadi lagi ya. Karena Kak Tania tadi udah jelaskan bahwa bagaimana kehidupannya dia, orang tuanya Islam ya Kak, dua-dua Kak ya. Iya. Iya, Islam dua-dua. Kalau boleh tahu Kak, di umur berapa kakak itu jadi Kristen Kak ya? 2005 itu sekitar 22, 23 ya. 20-an. Oke Kak, bisa ini Kak, sorry agak ini gali dikit ya, bisa diceritakan gak Kak bagaimana proses bisa ke menjadi Kristen itu Kak? Panjang banget ya, saya sempat ya banyak kendala waktu saya masuk Muslim itu umur pas 19 20 itu saya ikut mantan suami saya. Saya kenal dia, kakak kelas saya sekolah, terus saya pikir saya pengen nikah muda gitu.
sebenarnya nggak setuju mama papa saya yang membesarkan saya, mereka. Kenapa gitu harus beda agama gitu. Tapi papa saya sampai nggak datang ke pernikahan saya. Jadi mama aja yang datang. Dan ibu saya aja, yang kandung aja nggak datang. Iya, pasti sedih sekali sih kalau dengar kisah kakak ya, luar biasa sampai lari ke Jepang gitu kayak hanya untuk menghindari itu kak ya. Iya. Iya, Saya nggak bisa lari kemana-mana. Saya cuman berpegang teguh sama diri sendiri. Waktu itu saya belum ada Tuhan Yesus yang ini, yang megang saya. Maksudnya saya kenapa tiba-tiba pulang dari Jepang, nggak tahu, ada di pikiran aja. Cuman mama saya aja ngechat, gimana keadaan kamu, semoga kamu dilindungi Tuhan Yesus. Dia selalu bilang gitu. Kenapa mama selalu ngomong kayak gitu? Dia yang nguatin aku. Kayaknya mama bener deh gitu. Mungkin aku salah jalan. Mungkin semenjak aku masuk Islam ini, kenapa jalanku kok kayak buntu gitu loh, nggak tanpa arah. Selalu nggak damai hati aku gitu. Tapi semenjak dibaptis, ya ampun, kayaknya damai banget. Bukannya aku ngada-ngada ya. Kenyataannya seperti itu. Ya betul sekali, benar-benar. Karena kan di dalam Tuhan itu kalau kita sudah percaya kak, kita menghadapi masalah itu berbeda, betul nggak kak ya? Iya. Iya, sangat berbeda sekali. Ketika kita tidak ada suatu pegangan yang menjamin kepastian kita ya, kepastian artinya kita bisa ke surga gitu kak ya. Dan sudah ada jaminan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita ketika kita sudah sudah percaya kepada Yesus, Tuhan itu Yesus Kristus. Segala masalah yang kita hadapi itu pasti akan terasa mudah. Makanya dikatakan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berberat, aku akan berikan kelegaan bagimu. Ya mungkin itu kata-kata penguatan buat Kak Tania. Semoga semakin banyak teman-teman di sana ya. Buat Kak Tania, ada teman-teman di sana nggak yang bisa teman-teman curhat seperti itu kan? Banyak lah ya. Banyak Nggak lah, ada, aku sendirian di sini merantau. Anak-anakku kan udah, yang satu udah nikah, yang satu masih kerja, semua di Jakarta. Jadi ya aku hidup sendiri sekarang, tanpa siapapun, kerja sendiri ya, buat sendiri. Intinya yang nemenin aku ya Tuhan aja lah, intinya sampai situ. Oke Kak. Ya kalau bisa sih kita berdoa ya buat teman-teman yang ada di sini. Kita doakan buat Kak Tania, karena kan kita itu kan makhluk sosial ya. Kita harus ada teman yang yang bisa saling membangun, betul nggak Kak ya? Iya. Mungkin kakak ini mungkin dari media sosial dulu ya, dari media sosial dilihat kesaksian, lihat video-video tentang rohani, penguatan seperti itu. Ya buat teman-teman yang ada di sini ya, kita berdoa buat Kak Tania ya, yang tadi udah menjelaskan kisah hidupnya cukup dramatis ya, kayak sinetron ya Kak ya. Iya emang. Aku aja tempat ini sendiri ya. Kok kisahku kayak drakor ya? Iya betul. Karena kan kita nggak pernah jumpa, betul nggak ya? Kita nggak pernah jumpa. Kemudian aku nggak tahu kenapa pada saat lihat komen kakak ini, wah ini kayak ada yang bilang, coba kamu hubungi dia seperti itu. Ada dalam hati kecilku, waduh, kayaknya aku harus. Makanya aku coba menghubungi kakak, dan ternyata direspon dengan baik, dan kita bisa mendengarkan kesaksian yang luar biasa buat Kak Tania. Dimanapun setiap masalah yang kita hadapi, seberat apapun, tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Amin. Amin, semoga Ya buat teman-teman ya, silakan. semua yang di sini pasti punya pengalaman luar biasa ya, masa lalu gitu ya. Pasti banyak lah. Cuman buat aku, mungkin aku saat ini dibanding yang lain mungkin ada yang lebih parah lagi mungkin ya kan. Cuman buat aku ini kayak kena mental. Aku sempet hampir kayak udah beberapa kali yang udah down, mental aku udah dihajar habis-habisan. Aku kuat, aku bisa. Aku selalu bilang gitu, aku nggak boleh lemah, aku buat anak-anak aku gitu kan. Aku selalu gitu kan. Sampai saat ini, sekarang ini anak aku yang bikin aku kuat. Ma, sabar gitu, selalu anak perempuan aku satu-satunya. Dia yang selalu kontak aku untuk
be independent woman and strong like that. Oke, terima kasih. Buat teman-teman di sini silakan follow juga buat Tania ya. Kita bisa sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus memegang teman-teman kita yang dalam kondisi apapun ya teman-teman ya, kondisi susah, dalam kondisi apapun kita harus tetap ini sih. Makanya aku bilang tadi Kak, kalau bisa ada teman di sana yang ini ya teman-teman sharing gitu Kak ya. Teman-teman sharing, semoga lewat TikTok ini ya nanti saya juga akan buat di YouTube dan saya akan post ulang di TikTok buat teman-teman yang ada di Bali mungkin bisa ini ya bukan bertemu mungkin teman jarak jauh apa yang Jakartanya yang ini ya. Iya. Tahu ya? Jarang punya teman seiman aku Betul, yang bisa betul. sharing gitu. Ada Iya, pun iya, buat jauh gitu. Tapi at least aku senang bisa berbagi di sini pengalaman aku. Yang mungkin nggak semua orang bisa sekuat aku gitu ngadapin gimana seorang ibu yang nggak bisa nemuin kedua anaknya sampai mereka dewasa, ya kan? Pas mereka dewasa, mereka nyari aku di sosmed. Ini yang laki-laki. Kalau yang perempuan umur 5 tahun dikembalin sama aku karena aku minta sama Tuhan, aku minta supaya aku bisa ketemu anak-anak aku. Tapi mantan suamiku cuman ngembaliin yang perempuan itu umur 5 tahun. Mungkin doaku didengar Tuhan karena dia udah nggak bisa punya kerjaan, dia nggak punya keuangan, dia juga nggak bisa nyekolahin anak. Akhirnya aku punya kerja dan aku bisa nyekolahin anakku yang perempuan. Yang anak laki umur 17 tahun baru aku bisa ketemu dia datang kembali nyari saya, dan itu sangat buat saya appreciate banget sama dia, nyari aku di sosial media. Dia datang ke Bali nyari aku. luar biasa. Mungkin Sungguh mujizat itu masih nyata ya teman-teman hari ini ya. Di saat kondisi dan kita mendoakan dan Kak Tania mendoakan untuk anak-anaknya datang mencari dia ya. Luar biasa buat kesaksian Kak Tania ini ya. yang sangat luar biasa ya. Nah Kak, ini teman-teman di sini mensupport Kak Tania ya, mensupport Kak Tania biar selalu kuat dan tidak segan-segan juga untuk DM Kak, nggak apa-apa Kak. Iya. Ada sharing seperti apa, udah banyak yang follow juga ya. Amin. Puji Tuhan, semua banyak berkat buat kalian semua yang ada di sini. Tetap kuat, Kasih udah dengerin, udah bisa sharing. tetap kuat di dalam iman. Aku cuma yakin gini Kak, Kak Tania pernah merasakan sendiri kan, kakak pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kakak. Tapi Aku Tuhan balinya di Yesus Jimbaran, tidak. Kak Naichan. Tapi Tuhan Yesus gak pernah sedikit pun meninggalkan Iya. kita di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, walaupun kakak di sana sendiri, kakak bilang tadi kakak gak punya siapa-siapa, kakak punya Tuhan Yesus. Iya. Kadang Tuhan pakai ya. Kadang gini ya, dengan kesendirian kita, dengan kesepian kita malah lebih dekat sama Tuhan, kita malah lebih bisa mengenal Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah merasa sendiri lagi Kak, karena Tuhan Yesus selalu ada. Amin, iya. Makanya saya cari hiburannya di TikTok, saya ngibur diri gitu, apapun itu. Jimbaran mana Kak? Di Taman Gria. Di Taman Gria dekat Udayana. Salam kenal, follow ya teman-teman semua. Maaf banget, aku jadi sedih kalau lagi cerita ini. Pasti aku udah lama nggak pernah cerita sama siapapun masalah kehidupan aku yang udah, karena buat aku sangat menyakitkan gitu loh, buat aku kehidupan cerita aku. Ya Kak, semoga dengan kakak cerita ini bisa lebih lega lagi lah menjalani hidup ya ini ya Kak. Amin. Semoga semakin dikuatkan lah buat Kak Tania ya. Amin. Iya, salam kenal juga Kak Naichan. Ada teman-teman yang mau nanya sebentar, mungkin Kak Tania mungkin ada waktunya sedikit ya Kak ya, atau bisa lama ya.
Nggak apa-apa, aku masih bisa. Aku besok kan libur kerja, aku masih bisa berbagi. Buat teman-teman boleh naik ya, boleh naik dan untuk bertanya-tanya untuk Kak Salam kenal. Tania Iya, salam kenal. atau Bang Kiki mau nanya lagi. Aku enggak ya, Amin, iya. cuman bilang itu aja sama Tania tetap kuat. Ya, yang penting saya udah lepasin semua, memaafkan gitu kan. Yang penting itu kita aja sih. mengampuni dulu kan. Mengampuni. Gitu. Yang pernah menyakiti kita, aku udah ampuni. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan ampunilah mereka. Betul. Aku dijauhin kakak adekku sampai detik ini. Ibuku aja, ibu kandungku ngeblok aku, ngeblok WA aku, sosmed aku, karena kita nggak seiman. Tapi nggak masalah, Kak. Nanti gini, dengan perubahan kakak, ketika kakak sudah memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku yakin keluarga kakak pasti dapat menilai, oh ternyata dia setelah beragama Kristen dan memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada perubahan di dalam kehidupannya jauh sekali. Karena yang aku rasakan juga seperti itu, Kak. Ketika kita meninggalkan Tuhan, kita nggak pernah punya damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita kembali memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, luar biasa. Damai sejahtera selalu ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. God bless. Iya. Iya sih, mungkin aku juga bukan orang kaya, jadinya kan keluargaku mandang rendah aku ya kan. Udah Kristen, aku nggak kaya ya kan. Jadinya dipandang rendah, dipandang sebelah mata. Ketika aku sukses dulu, aku jangankan saudara, laler aja pada deket ya kan. Ketika aku jatuh, nggak ada yang mau kenal aku. Nggak masalah. Yang pasti Tuhan Yesus nggak pernah meninggalkan kita, itu yang penting. Iya. Apakah itu proses? Tuhan Yesus, amin. Iya Kak Sinta. Silakan Bang, ceritain kalau mau dilanjutkan, silakan. Oke, ada lagi yang mau teman-teman yang mau naik untuk menanyakan secara langsung ya buat Kakak Tania. Luar biasa buat kesaksiannya, semoga menjadi berkat buat kita semua dan semoga makin banyak orang-orang yang bersaksi ya. Karena menurut saya untuk bersaksi ini sangat berat ya, betul nggak Bang Kiki ya? Betul itu sangat berat, dibutuhkan. untuk bersaksi. Iya betul, ini kayaknya dibutuhkan karena itu kan kita bersaksi berarti kita merendahkan diri kepada Tuhan, betul ya Bang ya? Kadang kita mengumbar masa lalu kita juga kan gitu. Iya betul karena itu kan bagi kita merupakan aib, tapi bagi Tuhan menurut saya itu merupakan proses pembentukan kehidupan kita agar semakin dewasa dalam beriman sih menurut saya. Betul itu Bang. Rancangan Karena Tuhan gini bukan kan, rancangan karena Tuhan Tuhan dalam kehidupan kita Bang. Iya. Karena kan Tuhan Yesus sudah sebenarnya datang bukan untuk menghilangkan penderitaan ya yang ada di dunia ya, menghilangkan pajak ya, menghilangkan apa yang tidak sesuai dengan kita, tapi Tuhan Yesus datang itu untuk memulihkan hati kita, roh kita yang sudah ini ya, yang sudah mati ya, sudah mati ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Roh itu kembali dipulihkan sehingga kita berani bersaksi, kemudian kita berani memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita, ya orang-orang yang ini yang selama ini yang kita anggap membuat kita derita lah ya, menderita. Semoga Kak Tania diberi kekuatan untuk memaafkan dan juga doanya buat ibu kandungnya sendiri yang belum bisa menerima Kak ya. Kita doakan bersama karena itu akan pasti, karena jika Kak Tania itu sudah menerima Yesus sebagai juru selamat ya, itu pasti orang-orang di sekitar kakak, khususnya paling inti adalah keluarga, pasti akan diselamatkan. Tinggal Kak Tania berdoa yang dibilang tadi Bang Kiki tadi ya. Bang Kiki tadi bilang lewat bagaimana kita menjalani hidup, tingkah laku kita, kemudian dari kita berbicara ya, semoga menjadi saksi yang hidup untuk saksi yang hidup untuk bersaksi kepada keluarga Kak Tania. Semoga ini video ini bisa viral, nanti saya upload ya, semoga viral dan keluarga ibu yang mendengar ya, semoga ibu Tania mungkin suatu saat
akan saya share bisa mendengar dan bisa hubungan itu bisa dipulihkan kembali ya. Tuhan Yesus datang bukan untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga akan memulihkan hubungan kita dengan keluarga kita, khususnya keluarga inti Kak ya. Iya. Oke, ada yang mau naik? Saya ada yang mau naik, silakan. Kalau enggak kita akan sudahi ininya cerita kesaksian, dan minggu depan untuk minggu depan mungkin aku ada seorang untuk sekedar info aja, ada nanti seorang murtadin lah aku bilang ya, dia dari Muslim pindah ke Kristen, sudah agak berumur, jadi kita akan mendengar kesaksiannya juga bagaimana proses dia yang dari Islam ke Kristen. Semoga berjalan lancar juga ya teman-teman, didoakan juga teman-teman ya. Ya, doakan semua. Oke, ada yang lagi karena aku waktunya sangat terbatas dan Iya, aku juga mau pamit juga buat semua teman-teman. Aku mau beres-beres dulu. Oke, buat Bang Kiki ada lagi Bang mau disampaikan Bang? Oke, kalau nggak ada, terima kasih buat Kak Tania, terima kasih buat Kak Tania yang sudah bergabung, buat Bang Kiki juga. Semoga teman-teman juga di sini kita doakan buat Kak Tania semakin kuat, karena Kakak Tania ini sendiri di Bali ya, tidak ada teman yang seiman. Semoga nanti lewat video ini semua keinginan dan cita-cita Kak Tania bisa didengar ya, bisa dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Oke, thank you Kak. Ada lagi yang mau disampaikan Kak? Udah, terima kasih buat semua yang bisa Ya, terima kasih. mau mendengarkan sharing aku. Semoga kalian diberkati semua ya. Pamit dulu guys. Thank you Kak. Ya. Shalom. Shalom. Oke teman-teman ya, itu berikut kesaksian dari Kak Tania ya, itu luar biasa. Sebenarnya saya nggak tahu bahwa masa lalunya akan ceritanya itu luar biasa, luar biasa ya, sangat mengharukan dan seperti drakor ya, luar biasa. Jadi buat teman-teman di sini terima kasih ya buat bergabung, terutama buat Bang Kiki ya yang sudah bersedia hadir. Dan buat teman-teman yang mau bersaksi tiap hari, itu ada Bang Kiki tiap hari dia live ya Bang ya, Bang Kiki monitor. Oke, Bang Kikinya mungkin itu Bang Kiki ada tiap hari buat teman-teman yang mau bersaksi ya, bersaksi tentang kebesaran Tuhan kita Yesus Kristus, ada di room Bang Kiki. Kalau aku mungkin seminggu sekali ya. Mungkin kalau saran saya karena Bang seminggu sekali, mungkin satu minggu itu 2 orang kali Bang yang kesaksian Bang. 1 minggu 2 orang, boleh Bang. Nanti boleh lah, aku ada kenal beberapa murtadin gitu kan, nanti boleh lah kita panggil ke sini untuk bersaksi. Oke, nanti minggu depan izin gabung lagi Bang. Siap Bang. Kalau nggak ada halangan, nggak ada kegiatan, aku gabung lagi. Oke, siap Bang. Oke, thank you buat teman-teman ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan satu hal yang penting, mujizat yang paling indah itu adalah ketika pengorbanan Yesus Kristus mati di kayu salib dan setiap orang menerimanya sebagai juru selamat. Ada 1-2 orang yang mengikut dia kemudian percaya kepadanya, itu adalah mujizat yang paling tinggi yang diadakan Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya. Shalom, saya izin ini dulu. Thank you ya Bang Kiki ya. Bang, thank you Bang. Bang, Tuhan Yesus berkati Bang. Shalom. Ya, sama-sama Bang. Thank you buat teman-teman semua ya.